billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menentukan agar kalian umat manusia tidak menyembah kecuali Dia, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah pada kedua orang tua. Nah, ini pertama, kedudukan ayat ini, ibadah pada kedua orang tua itu disandingkan pada satu sisi, dibandingkan pada sisi yang lain dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah semua yang kita lakukan itu adalah mencari ridha Allah taala, beribadah kepada Allah taala? Salat kita ibadah, khidmat pada orang tua juga adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam ayat ini Allah taala khususkan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kalian jangan menyembah kecuali Dia. Nah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kepada ibu bapak, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nah, dan berbuat baik ini, kata Allamah Qaraati, lihat bagaimana Al-Quran tidak memberikan sifat pada orang tua. Walidain, dua orang tua. Tidak memberikan sifat, misalnya apakah kedua orang tua kita masih hidup atau sudah wafat. Ayat ini tetap berlaku atas kita. Berbuat baik kepada orang tua ketika hidup dan berbuat baik pada orang tua setelah wafat. Bagi saya mana lebih berat, berkhidmat pada orang tua ketika hidup atau setelah wafat? Saya akan menjawab yang kedua. Mengapa? Karena ketika hidup kita bisa memperlihatkan bakti kita itu, membantu, mungkin ada yang bisa kita bantu atau berbincang dengan mereka dan lain sebagainya. Membantu pekerjaan mereka, urusan mereka dan sebagainya. Tapi kalau setelah wafat, bagaimana kita menolong, bagaimana kita berbuat baik pada kedua orang tua itu? Menurut saya lebih berat sebetulnya, wabil walidaini ihsana itu. Nah, ayat ini juga tidak menyebutkan wabil walidainil, misalnya tadi tidak membatasi apakah hidup atau sudah wafat, tidak membatasi apakah kedua orang tua kita itu sehat atau sakit, tidak, tetap wabil walidaini ihsana. Dia mengikat segala keadaan. Tidak juga misalnya orang tua yang kaya atau orang tua yang tidak kaya, tidak. Orang tua yang hatta bahkan tidak dituliskan berbuat baik itu pada orang tua yang seagama dengan kita, semazhab dengan kita, sekelompok dengan kita, sepilihan presiden dengan kita. Tidak, tetap wabil walidaini ihsana. Dan poin utamanya adalah tidak juga menyebutkan dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua yang baik kepadamu, yang baik memperlakukanmu, yang menjadi surgamu. Tidak. Bahkan ketika orang tua itu pun tidak baik pada kita. Dan itu mungkin. Ada orang tua tidak baik pada anaknya, itu sangat mungkin. Itu tetap ayat Al-Qurannya, berbuat baiklah. Tidak ada pensifatan, tidak ada pembatasan pada berbuat baik ini. Bahkan sifat berikutnya itu, justru ayat berikutnya ini seakan-akan dikhususkan kepada orang tua yang dalam tanda petik tidak baik itu. Ayat selanjutnya ini kita baca. Jika salah seorang, maksudnya kalimat lanjutan ayatnya, ya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya, ah. Mengapa? Karena itu biasanya muncul karena kita menerima perlakuan yang menurut kita tidak menyenangkan. Sangat alamiah. Misalnya kalau kita ketemu sama orang-orang yang baik-baik, itu tidak akan muncul. Ufin itu tidak akan muncul. Ini justru muncul karena penerimaan kita tidak baik terhadap bagaimana mereka memperlakukan kita. Jadi setengah bahkan lebih dari ayat ini, coba kalau kita lihat yang bahasa Arabnya. Nah, kalau dalam baris ini ada 4 baris, 3 baris itu cerita tentang perlakuan orang tua yang sebetulnya akan membuat kita terpaksa berkata
Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, jangan tinggikan suara. Saya agak menyelamatkan diri dengan terjemahan ini. Kalau terjemahan Indonesia, jangan membentak. Karena memang kita kan enggak kok, saya enggak membentak. Enggak, cuma suara kamu tinggi gitu. Dia tidak merasa membentak. Tapi kalau meninggikan suara, memang ketahuan volume meninggikan suara itu gitu. Jangan meninggikan suara. Wa qul lahuma qaulan karima, dan tetap dengan seluruh perlakuan itu ucapkan kepada mereka ucapan yang mulia. Berkata yang baik kepada mereka. Ini perintah Al-Qur'an. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'al